Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Market Buzz. Kita akan mengulas sejumlah informasi khususnya laporan keuangan dari emiten jalan tol, kemudian juga ada emiten retail pemirsa. Namun kami ajak Anda untuk menyimak terlebih dahulu beberapa agenda ekonomi global dan juga emiten berikut ini. Dari agenda ekonomi global pemirsa, dapat Anda saksikan dari Indonesia ada inflasi inti. Kemudian pemirsa ada indeks manajer pembelian atau PMI Nikkei Indonesia di bulan Oktober. Kemudian ada indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Nikkei dari Vietnam di bulan Oktober, indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur juga dari Korea Selatan dan juga pemirsa dari Jepang. Selanjutnya pemirsa kita lihat dari Amerika Serikat ada posisi cadangan Federal Reserve tingkat pengangguran di bulan Oktober dan kita lihat dari agenda emiten diantaranya ada RUPS dari UCIT, kemudian juga pembayaran dividen tunai Medco, CNMA DPS dividen tunai, dan DVLAX dividen tunai. Kalau kita lihat bursa Wall Street cenderung turun cukup tajam pemirsa dan juga Eropa membukukan pelemahan bulanan terdalam. Bursa Asia juga cenderung merah pada pembukaan pagi hari ini. Nikkei Jepang turun 2%, Straits Times Singapura turun 0,3%, Kospi turun 0,26%, Hang Seng Hong Kong anomali dengan penguatan 0,42%. Pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan Hans Kui, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Hans. Di awal bulan November, kemarin IHSG menutup Oktobernya menguat tetapi tidak terlalu signifikan dan belum berhasil atau gagal ke 7.600-an lagi. Nah, semalam bursa Wall-nya turun tajam, kemudian Eropa juga demikian. Asia juga pagi hari ini kecuali ya yang indeks-indeks utama gitu ya, kecuali Hong Kong itu semuanya melemah. IHSG pagi hari ini di awal bulan November kira-kira akan seperti apa Pak Hans? Ya, kelihatannya pasar kita pasti akan agak terpengaruh ya oleh global. Mungkin kita akan melemah dan memang pelaku pasar terlihat agak wait and see ya. Eh, Kalau Wall Street sendiri kalau kita lihat melemah karena perusahaan AI ya itu tertekan karena prediksi kenaikan biaya di sana ya di perusahaan-perusahaan AI tadi. Jadi itu membuat tekanan pada eh, pasar saham di sana gitu. Kemudian kalau kita lihat data PCE dia juga naik 0,2 ya. Tapi ini sama dengan ekspektasi pelaku pasar ya. Jadi memang pasar kelihatannya menunggu juga di pekan depan yaitu pengumuman Fed Fund Rate ya. Di mana sudah bergeser sekarang di 25 basis poin bahwa pengan gitu. Tetapi yang menyebabkan pasar lebih berhati-hati tentu adalah pemilu AS sendiri. Baik, pemilu Amerika Serikat ini membuat masyarakat cenderung lebih hati-hati. Nah, menuju pemilihan Presiden Amerika Serikat, investor tetap waspada. Apa sih yang paling diwaspadai? Apakah karena hasil dari Pilpres ini kayaknya memang sulit ditebak ya? Meskipun banyak yang berasumsi Trump akan menang gitu ya, tapi kayaknya nggak menjamin juga gitu. Dan sebenarnya apa yang paling diwaspadai kalau salah satunya ini memenangkan Pilpres, Pak Hans? Ya, yang dikhawatirkan tentu kemenangan Donald Trump karena Oh, justru dikhawatirkan kemenangan Donald Trump ini, Pak? Kalau Trump menang itu pasar Amerika mungkin akan positif ya karena kebijakan dia cenderung mendorong ekonomi Amerika lebih bergerak ke atas biarpun dengan kebijakan yang relatif ekstrim ya seperti pemotongan pajak, mendorong dunia bisnis. Tetapi yang sangat dikhawatirkan pasar terutama di emerging market adalah upaya Trump dalam hal perang dagang gitu ya. Dia akan menerapkan tarif 10% ke semua negara, kemudian menerapkan 60% pada Tiongkok gitu. Nah, yang kita khawatirkan adalah tentu pembalasan gitu ya. Kalau dia menerapkan kebijakan itu, negara lain tidak akan tinggal diam. Tentu mereka akan memberikan pembalasan pada Amerika. Kita ambil contoh seperti Uni Eropa, ketika dia memblok mobil listrik dari Tiongkok, yang Tiongkok lakukan adalah dia mempertimbangkan mengenakan biaya pada susu gitu ya kepada sektor pertanian di Eropa. Nah, kita tahu bahwa sektor pertanian ini cukup penting dan mereka petani-petani itu punya hak suara yang cukup kuat di sana. Jadi serangan balik itu punya dampak yang signifikan pada Uni Eropa. Baik. Nah,
Amerika melakukan hal yang sama dengan memberikan tarif 60% pada barang-barang Tiongkok, tentu Tiongkok bisa memilih sektor mana yang harus dipukul balik Baik, kepada Amerika, dan ini merugikan dunia tentunya. berarti kalau mau dibilang soal ekonomi global, sepertinya kalau berbicara pilpres, investor lebih senang kalau Kamala Harris yang menang, begitu? Ya, kalau di Asia atau di emerging market, tentu kita menginginkan Kamala Harris yang Baik, menang. Nah, dia akan melanjutkan kebijakan Biden yang biarpun masih mengenakan tarif, tidak mencabut tarif Donald Trump, tetapi minimal tidak melakukan kenaikan tarif dan ini menguntungkan. Selain baik, itu, kebijakan Trump itu cenderung mendorong inflasi lebih tinggi, kemudian mendorong dana kembali ke safe haven baik, seperti US dollar, ini berakibat pada pelemahan nilai tukar rupiah baik. kita. Kemudian the Fed kemungkinan tidak akan secepat yang kita perkirakan dalam melakukan pemotongan tingkat suku bunga. Baik, ada perubahan yang lebih signifikan ketika, presidennya ini justru Trump lagi gitu ya. Nah, tapi Anda melihat Pak Hans, kira-kira peluangnya masyarakat Amerika lebih akan ke Trump atau ke Kamala Harris? Kita berandai-andai, menurut Anda kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang Pak Hans? Ya, ini cukup menarik ya. Kalau kita lihat di pekan lalu itu surveinya 46, 43 gitu ya untuk Kamala Harris. Tetapi pas awal akhir-akhir pekan itu bergeser, Trump dengan Kamala Harris hampir sama kuat. Bahkan beberapa prediksi memperkirakan Trump akan menang. Mhm, Tetapi kemarin ada indikasi Kamala Harris memimpin lagi 1%, sehingga kita lihat rupiah kita menguat gitu. Tetapi melihat data yang begitu ketat dan model pemilu Amerika yang berbeda dengan Indonesia, karena Indonesia ini lebih demokrasi ya, kita one man one vote gitu ya. Jadi satu orang satu suara itu sama equal gitu. Kalau di Amerika pakai sistem negara bagian. Jadi kalau kita menang di satu negara bagian, seluruh suara negara bagian milik kita gitu. Biarpun mungkin selisihnya sangat tipis gitu. mhm. Ada beberapa negara bagian udah pasti, ada yang udah pasti Demokrat, udah yang pasti Republik. Nah, beberapa states yang mengambang itu yang diperebutkan gitu. Nah, mengingat tren seperti itu, kita akan melihat bahwa sangat sulit memprediksi Sangat sulit pemenang. memprediksi ya? Baik, memang sulit diprediksi makanya kalau kita lihat, investor juga sangat waspada karena ya memang, sangat bersaing ketat ya antara Trump dan juga Kamala Harris ini. Baik, Anda melihat peluang IHSG juga di awal November ini masih akan melemah ya Pak Hans? Ya, kelihatannya kita harus eh, mengatakan bahwa mungkin hari ini indeks kita masih akan melemah. Kembali melemah. Hari ini dulu ya kita ngelihatnya. Baik, Anda melihat ada korelasi yang kuat tidak dengan rilis kinerja kuartal ketiga dari sejumlah emiten yang membuat ya meskipun global memang rata-rata lagi melemah, ya indeks harga saham gabungan juga kayaknya sulit untuk menguat setelah 6 hari beruntun mengalami, pelemahan. Kemarin menguat tapi tipis saja karena ada faktor laporan keuangan kuartal ketiga juga Pak Hans. Ya, memang ada faktor laporan keuangan ya. Jadi sempat market kita kemarin juga menguat sesudah laba korporasi kita cukup baik gitu ya. Di tengah memang faktor global tidak terlalu mendukung gitu ya. Jadi market kita lebih terpengaruh faktor global pelemahannya. Tetapi di sisi lain kinerja korporasi dalam negeri masih lumayan masih baik gitu ya. Terutama bank-bank besar itu membukukan kinerja yang bagus sehingga kita lihat indeks kita masih cukup kuat ya pergerakannya. Masih cukup kuat. Saat ini indeks harga saham gabungan dalam tren apa Pak Hans? Konsolidasi kah dan range-range yang, jangka pendek yang perlu diperhatikan dan berapa target Anda akhir tahun? Ya, memang kalau kita perhatikan dengan seksama gitu ya, indeks kita ini sejujurnya kalau di jangka panjang kami masih bisa mengatakan sebenarnya masih dalam tren naik gitu Tren ya. naik ya? Tetapi kalau di jangka menengah kita melihat memang dalam tren yang udah bergerak turun gitu. Di jangka pendek pun kita ada indikasi mau rebound indeksnya gitu ya, biarpun sebenarnya dalam tren yang turun pergerakannya. Jadi saat ini memang pasar melemah, tetapi kalau pemilu US tidak menghasilkan kekalahan Trump, ya
atau Kamala Harris yang menang, saya pikir market kita berpeluang untuk rebound kembali. Baik, berarti menanti kepastian global juga mengenai hasil pemilu dari Amerika Serikat, Pilpres ya minggu depan dan juga itu juga akan mempengaruhi keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat soal kelanjutan dari penurunan suku bunga. Baik, Ya, kita lebih jauh mengenai emiten di dalam negeri. Ini ada saham pengelola Starbucks MAPB atau MAP Boga itu yang berbalik menjadi rugi. Anda melihat daya beli juga menjadi salah satu faktor mungkin karena MAPI-nya ini juga susut labanya meskipun sebenarnya dari segi pendapatan itu tumbuh double digit. ya, memang kalau kita lihat eh, MAPB ini ya ini merugi ya gitu ya. Jadi ada memang kita melihat dalam periode beberapa tahun terakhir ini ada indikasi memang daya beli agak melemah di masyarakat ya. Kalau kita merefer pada data 5 tahun gitu ya, itu beberapa publikasi menunjukkan bahwa ada 10 juta orang hilang dari kelas menengah menuju kelas menengah ya. Jadi ada dua kelas di sana. Kelas Mhm, menengah dan menuju kelas menengah. Jadi ada 10 juta orang bergeser ke bawah ya, hampir 10 juta, 9 jutaan. Nah, kedua kelas ini cukup kuat gitu ya karena mereka mungkin 170-180 juta penduduk Indonesia ada di kedua kelas ini dan mereka yang tentu konsumsinya cukup besar dan tentu mempengaruhi ya karena MABP ini kan segmennya memang makanan ya, jadi sangat tergantung oleh kekuatan daya beli. Selain itu ada fenomena juga yang menunjukkan bahwa kelas menengah itu makan tabungan gitu ya. Jadi dalam 5 tahun terakhir tabungan kelas menengah itu susut 40%-an rata-rata. Jadi ini tentu pada satu titik kita akan menemukan pasti eh, daya beli mereka menghilang gitu ya. Kemudian kalau kita lihat fenomena yang lain juga bahwa pengangguran ya dan angka PHK itu meningkat gitu ya. Dan tentu kalau kelas menengah terkena PHK tentu salah satu eksesnya adalah belanja di Starbucks, belanja bukan kebutuhan benar-benar pokok tadi mhm. pasti berkurang banyak gitu ya. Dan ini kita pikir menjadi PR gitu ya bahwa masalah kelas menengah tentu mempengaruhi kinerja emiten Baik, kita. Pak Hans, berarti kalau kita berbicara mengenai sektor retail ke depannya, berarti memang kurang prospektif kah saat ini Pak Hans? Atau memang ya di luar MAPB atau MAPI mungkin ada yang Anda lihat masih layak untuk dijadikan salah satu pilihan investasi saham? Ya, tentu kalau kita lihat mungkin kinerjanya agak sedikit rata-rata agak tertekan turun gitu ya. Tentu kita harus menunggu gitu ya bagaimana daya beli masyarakat apakah kembali menguat kembali atau enggak gitu. Kalau kita lihat rata-rata Matahari Department Store ya, LPPF juga dalam tren yang turun, Hmm, Pulse itu cenderung sideways gitu ya. Kalau kita lihat MAPI juga dalam bergerak turun ke bawah gitu ya. Jadi memang kita lagi wait and see sedikit dulu ya. baik ya untuk sektor ini. Baik, kita tunggu dulu ya Pak Hans ya. Ya, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu sambil melihat apakah ada pembalikan arah mengenai kondisi ekonomi khususnya daya beli masyarakat, apakah mulai kembali membaik atau semakin memburuk ya. Dan Pak Hans, kita tahan terlebih dahulu, kita lanjutkan untuk rekomendasi saham pilihan serta update pembukaan perdagangan sesi pertama di awal November pemirsa usai jeda. Tetaplah di Market Bus.